Pakis, Magda, si Lebih. Kembali lagi di podcast Pakis, Magda, si Lebih bersama saya Nova Indah Kila dan yang akan menemani kalian di hari-hari yang menyenangkan. Baik teman-teman, hari ini kita akan bahas topik yang lagi hangat-hangatnya nih, apalagi bagi adik-adik SMP yang akan lanjut ke jenjang berikutnya. Yaps, kita akan bahas mengenai SPMB ataupun sistem penerimaan murid baru di SMK Negeri 2 Pinrang. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Beliau adalah nahkoda utama di sekolah keren ini, yaitu Bapak Kepala Sekolah UPT SMK Negeri Pinrang, ayahanda tercinta kami, Bapak Abdul Qadir SPD MPD. Selamat datang Pak. Ya, selamat. Bagaimana kabar hari ini Pak? Kabar baik dan luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Nah baik Pak, sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya SPMB ataupun sistem penerimaan murid baru nih Pak. Nah kami penasaran nih Pak, apa sih persiapan sekolah SMK Negeri 2 Pinrang dalam menghadapi SPMB ini Pak? Ya, jadi SPMB itu adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun sehingga semua sekolah melakukan persiapan-persiapan. Nah, kami di SMK Negeri 2 Pinrang ini jauh-jauh sebelumnya kami sudah persiapkan, yaitu teamwork atau tim yang bekerja untuk menyambut penerimaan murid baru pada tahun ini. Kami wujudkan dalam bentuk surat keputusan. Jadi ini Pak, kan kemarin itu namanya PPDB ya Pak, bukan Ya. SPMB. Sekarang sudah diubah nih teman-teman. Jadi teman-teman stay tune aja buat informasi lebih lanjut tentang SPMB di SMK Negeri 2 Pinrang. Nah baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, yang pastinya muncul di benak siswa. Mengapa sih kita harus memilih SMK Negeri 2 Pinrang Pak? Ya, jadi kepada seluruh anak-anakku murid yang akan menambahkan jenjang pendidikan di SMP, di SMK Negeri 2 Pinrang itu membina 6 kompetensi. Nah, untuk mengembangkan bakat, minat atau potensi yang dirasa dimiliki oleh murid itu, silakan ke SMK Negeri 2 Pinrang, karena SMK Negeri 2 Pinrang ini Memberi wadah ya Pak? memberi pelayanan yang baik insya Allah. Kemudian juga SMK Negeri 2 Pinrang ini kan aksesnya gampang, berada di tengah-tengah kota. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ketika anak-anakku, murid-murid yang SMP itu ingin mengembangkan, kami pikir di sini adalah tempat yang cocok. Kemudian juga tenaga pengajarnya rata-rata sudah berpengalaman. Jadi teman-teman di SMK Negeri 2 Pinrang ini teman-teman bukan hanya diwadahi dalam bidang akademik saja, tapi teman-teman juga diwadahi dalam bidang non-akademik ya Pak. Nah, SMK ini juga mempersiapkan siswa-siswinya secara matang dalam teori dan praktis untuk meluncur di dunia kerja setelahnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang dunia industri nih Pak. Bagaimana sih keterlibatan eksternal IDUKA ataupun industri dunia kerja dalam membranding SMK Negeri 2 Pinrang Pak? Iya, jadi antara lain perbedaan yang menyolok antara SMA dan SMK itu adanya kerjasama industri. Jadi untuk SMK Negeri 2 Pinrang ini bukan hanya satuan, puluhan, bahkan kurang lebih 100 sudah industri yang melakukan memorandum pembebasan dengan SMK 2, sudah kerjasama. Nah tentunya anak-anak kami ketika melakukan pembelajaran di sekolah ini, maka otomatis dunia usaha industri itu adalah merupakan tempat untuk melakukan praktik. Dan kami berharap juga ketika ada rekrutmen, maka tentunya anak-anak kami yang pernah magang atau praktik di dunia usaha tersebut berharap ada kesan-kesan baik dan paling tidak bisa menjadi karyawan atau tenaga kerja di dunia usaha. Jadi nantinya
setelah mereka prakterin nih Pak, mereka bisa langsung terjun di dunia kerja ya Pak, karena SMK kan sistemnya begitu Pak. Iya. Ya. Beberapa murid kami diminta untuk memperpanjang masa praktik kerja lapangannya. Kenapa? Karena sangat-sangat dibutuhkan keterampilannya dalam rangka pekerjaan yang ada di kantor atau industri itu. Oke, jadi teman-teman banyak dari siswa ataupun testimoni dari siswa SMK Negeri Pinrang yang nantinya setelah lulus itu mereka sudah diterima di dunia kerja teman-teman. Jadi karir mereka itu terjamin setelah lulus dari jenjang SMK. Nah, SMK ini benar-benar mencetak generasi yang siap kerja dan juga siap kuliah nih Pak. Nah, terakhir, apa sih harapan Bapak terhadap murid baru yang akan melanjutkan program studi di SMK Negeri Pinrang Pak? Ya, jadi selanjutnya saya mengajak kepada anak-anakku, para murid-murid yang ada di sekitaran Pinrang atau wilayah lain yang merasa cocok untuk mengembangkan kompetensinya. Harapan saya, harapan guru-guru itu ya kiranya bahwa betul-betul memilih jurusan adalah berdasarkan dengan panggilan hati nuraninya, Minat dan bakatnya. bukan merasa dipaksa sehingga menjalani pembelajaran di sekolah itu bisa betul-betul dia cintai. Kemudian juga berharap ya percayalah kepada guru-guru yang ada di sini, percayalah bahwa kalian semua itu adalah harapan orang tua. Jangan kecewakan orang tua karena betapa berat sebenarnya perasaan orang tua itu ditinggalkan di rumah, mengantar anak-anaknya untuk melanjutkan menuntut ilmu. Apalagi saya melihat ada beberapa murid-murid kami itu ya terpaksa harus sewa rumah, sewa kamar di sekitar sekolah demi mengembangkan ilmunya, kompetensi. Jadi mereka jauh-jauh bersekolah ya Pak, meninggalkan orang tuanya dan bahkan kos-kosan ya Pak. Iya, ada yang kos-kosan. Demi menuntut ilmu teman-teman. Nah, jadi adik-adik SMP jangan ragu untuk memilih SMK Negeri Pinrang, karena di SMK Negeri Pinrang teman-teman bukan hanya diberi wadah untuk akademik, namun juga dengan keterampilan yang nyata. Siapkan berkas-berkas kalian dan ikuti alur pendaftaran dengan cermat dan benar. Jadilah bagian dari keluarga besar SMK Negeri 2 Pinrang. Terima kasih Bapak atas waktunya dan informasinya yang sangat bermanfaat Bapak. Semoga proses SPMB tahun ini berjalan dengan lancar dan sukses ya Pak. Amin. Dan juga selamat menunaikan ibadah haji Bapak. Masya Allah. Semoga ibadah hajinya lancar ya nanti Pak. Amin, amin, amin. Baik teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sahabat-sahabat Magda, Sipa Kelebi, ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa, Le.